Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menghafal hadis ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Mangsana fi islami sunatan kasunata fallahu ajruha wa ajruman amila biha ba'dahu min khairi ayangkuso min ajurihim syai'u wa mangsana fil Islam sunatan syai'ata kana alaihi bisruha wa bisru man amila biha min ba'di min khairi ayang kusol min awsarihim tasai'u. Karena siapa yang membuat sunnah hasanah dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan juga barang siapa yang membuat sunnah syai'ah dalam Islam, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Penjelasan dalam hadis ini yaitu, dalam hadis tersebut jelas sekali Nabi Muhammad membagi kata sunnah itu menjadi dua. Yang pertama yaitu versi hasanah atau baik, dan kedua versi sayyi'ah atau buruk. Sebagian orang yang mengaku salaf mengartikan sunnah di sini sebagai hal yang memang sudah disyariatkan dan tegas oleh Nabi Muhammad sebelumnya, tapi tak dipraktikkan. Menghidupkan kembali sunnah yang terabaikan ini dianggap membuat sunnah hasanah. Contoh yang diajukan kelompok. Contoh yang diajukan adalah dekah dan tarawih berjamaah. Keduanya dianjurkan Nabi, tetapi sempat ditinggalkan sehingga dianjurkan kembali belakangan. Bila tak teliti, dalam ini memang seperti tidak ada masalah dengan makna ini, padahal makna ini salah besar. Dengan dua alasan bagi berikut. Yang pertama, sunnah dalam artian tersebut tidak bisa dibagi di hasanah dan sayyi'ah. Kemudian mengatakan ada sunnah syai'ah dalam arti ajaran Nabi yang buruk adalah penghinaan besar pada Rasulullah, sehingga tak mungkin ada muslim yang berani mengatakan itu. Kedua, hadis tersebut memakai redaksi man sana sunatan dalam arti siapapun yang membuat sunnah. Sudah jelas kata sunnah di sini bukanlah dalam makna sunnah Rasulullah, sebab sunnah Rasulullah hanya dibuat oleh Rasulullah saja, tak bisa dibuat oleh siapapun. Sunnah yang bisa dibuat oleh siapa saja adalah sunnah dalam arti bahasa yang segala hal baik secara umum. Ini mencakup hal yang betul-betul baru pertama kali terjadi, seperti dalam kasus pembunuhan oleh Qabil. Sunnah berupa pembunuhan di masa Qabil adalah peristiwa tidak pernah terjadi sebelumnya. Qabil lah manusia pertama yang melakukannya, sehingga ia dianggap membuat sunnah berupa pembunuhan. Pembunuhan adalah sebuah sunnah syai'ah yang dosanya terus mengalir sebagai Qabil. Dalam versi sunnah hasanah atau yang baik, contohnya adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan setiap tahun. Peringatan semacam itu betul-betul baru, sebab tak dikenal sebelumnya di masa salaf, tetapi ia tergolong baik sebab masuk kategori hal yang sesuai dengan kaidah syariat. Istilah sunnah hasanah dan sunnah syai'ah ini lebih layak dipakai sehari-hari daripada istilah bid'ah hasanah dan bid'ah syai'ah, meskipun istilah terakhir ini juga benar. Namun istilah sunnah hasanah dan syai'ah adalah istilah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW secara langsung, dengan istilah bid'ah hasanah dan syai'ah tak pernah diucapkan Nabi, sehingga sebagian orang yang sangat awam kadang keberatan dengan istilah ini. Mungkin itu penjelasan dari kami. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.